Halo teman-teman, di sini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar. Protokol kesehatan yang alurnya jelas, Oke, langsung saja simak sederhana videonya dan ya. mudah dipahami. Pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia, dan di Indonesia sendiri sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat. Dan hal ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini, terdapat 5 varian jenis COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yaitu varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Sedangkan varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal yaitu varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan India. Beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang dan menyebar. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Lalu, bagaimana sih cara penerapan protokol kesehatan 5M? Memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, virus corona jenis SARS-CoV-2 ini ternyata sangat mudah sekali untuk menyebar dan menular, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Dan dari sebab tersebut, maka WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, di Indonesia sendiri, pemerintah menyarankan untuk memakai masker berlapis, yang mana hal ini dapat diaplikasikan dengan memakai 2 masker sekaligus. Dan hal ini bertujuan untuk perlindungan yang lebih efektif, serta untuk mengantisipasi cepatnya penyebaran virus COVID-19 varian terbaru. Rajin mencuci tangan sampai bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Dan untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik setelah melakukan aktivitas terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, maupun saat batuk atau bersin. Selain itu, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakanlah sabun dan air mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan bahwa dengan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dapat bermanfaat untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Apabila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Cara yang keempat adalah dengan menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia atau usia di atas 60 tahun dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Sedangkan cara yang kelima adalah dengan mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi untuk menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19.
Sekian dulu ya video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih telah menonton konten kami selama ini dan sampai jumpa di kesempatan lainnya ya.